Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على كل حرف كتب ويتب عبد الأبن ودهر الداهرين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار عرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأداب النفع بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah, Tuhan sekalian alam, yang dengan kudrah dan iradahnya mengatur semua permasalahan, semua sesuatu yang ada di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan menyelamatkan kita di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita pada surah Al-Baqarah ayat 124 insyaallah. Surah Al-Baqarah ayat 124 ini merupakan jawaban Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang mengaku mereka ini adalah golongan atau agama yang termulia. Dan khitab ini ditujukan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu atau termasuk daripada golongan agama mereka. Orang-orang musyrik Arab mengatakan, kami adalah golongan yang paling mulia karena kami adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kami menempati tanah haram peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan demikian juga orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami adalah orang yang mulia karena kami keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim dikenal sebagai Khalilullah karena menjalani berbagai ujian yang berat. Kalau Nabi Adam dikenal dengan Abul Bashar atau ayahnya manusia, maka Nabi Ibrahim dikenal dengan Abul Anbiya,
ayahnya, abahnya para nabi. Nah, karena dari keturunan Nabi Ibrahim itu muncullah Bani Israel. Anak-anak Yakub. Yakub ini kan cucu daripada Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak, hasil daripada pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Sedangkan Nabi Ibrahim dari jalur Siti Hajar. Nah, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami pun adalah orang yang mulia. Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu orang Nasrani, dan kami keturunan daripada Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan seperti itu, padahal Nabi Ibrahim itu jauh sebelum ada Yahudi dan Nasrani. Bahkan di dalam Al-Quran kan dijelaskan di dalam ayat yang lain berbunyi, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifam muslima. Tidak adalah Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, tapi adalah Nabi Ibrahim itu orang yang lurus dan muslim. Hanifam muslima. Islam itu selalu ada, dikatakan di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, jadi ini jawaban kepada orang-orang yang mengaku-ngaku itu. Akhirnya diturunkanlah ayat ini sebagai hujjah, bahwasanya bagi orang yang mengaku mereka itu keturunan Nabi Ibrahim, orang yang mengaku mereka itu pengikut Nabi Ibrahim, maka seharusnya mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, yaitu Al-Qur'an sebagai kitab kita dan Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Seharusnya kayak itu, kada menentang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Wa idz, dan ingatlah. Jadi di dalam Al-Quran apabila ada kata wa, berarti ini berarti ini ayat lanjutan daripada ayat sebelumnya, tetapi bukan pada masanya, karena masa Bani Israel dan Nabi Ibrahim itu terpaut jauh. Karena kan Ibrahim ini datu mereka, datu-datu orang Bani Israel. Nah, tetapi di sini adalah untuk menyatakan makna atau peringatan yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan perhatian serius. Ketika kita mengaku ingin mendapatkan sesuatu kemuliaan, maka harus melalui sebuah ujian. Yang ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim atau Ibrahim itu diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa ujian atau beberapa kalimat. Wa idzibtala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji. Al-ibtala, kalimat ibtala menurut ulama tafsir, al-ibtila'u wal ikhtibar. Ibtila itu, ujian itu adalah untuk mencari tahu. Seorang guru memberikan ujian di sekolahan
untuk mencari tahu siapa yang menguasai ilmu yang diajarkan, atau siapa yang berhak menyandang gelar ranking 1, ranking 2, ranking 3. Mengetahui siapa yang terbaik di antara siswa-siswa di kelas. Nah, jadi ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ini untuk mencari tahu apakah layak Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai seorang rasul dan nabi. Tetapi tujuan ujian itu bukan untuk Allah lah, karena Allah maha tahu. Nah, maksud ujian itu adalah supaya kita tahu, supaya kita kada meniwas karena di akhirat. Kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu ada dua, ada kesenangan, ada kesusahan. Kesenangan maupun kesusahan itu merupakan ujian yang mesti kita sabar di dalamnya. Ketika diberikan anugerah yang banyak, sabarkah kita untuk tidak menjadikan harta, jabatan dan sebagainya itu sebagai tolak ukur, sebagai sebagai batasan daripada kemuliaan kita. Nah, jadi kita jadikan anugerah dari Allah itu sebagai ladang kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian yang berupa musibah, maka dituntut juga bersyukur di situ. Cuma kita ini kebanyakannya bersyukur itu amun dapat nikmat yang baik, dapat nikmat yang nyaman. Nah, kita bersyukur, tapi ketika dapat nikmat yang buruk, dapat musibah, kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Nah, tetapi ujian itu tadi ada kesenangan, ada kesusahan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lawas bana menunggu anak, kada ada hadir anak nih. Berdoa sudah hanya kada ada hadir anak. Sampai akhirnya berikhtiar. Siti Sarah menyuruh, "Wahai suamiku, cari lagi nang lain. Nah, cuma jangan dilapas bang nang ada, ya kalau lah." Nah. So, kalau pina mau nih berbuah, akhirnya dinikahi Nabi Ibrahim Siti Hajar. Beberapa waktu ke depan pas menikah dapat anak bernama Ismail alaihi salam. Nangarannya bebinian bian. Bujur aja menyuruh. Hati itu kayak di karukut bidawang ya kalau lah. Pas melihat Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berisi anak, Siti Sarah cemburunya luar biasa. Cemburu, sakit hati melihat Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berisi anak bernama Ismail. Akhirnya apa? Untuk menjaga hati bini, akhirnya Nabi Ibrahim rela melepaskan anak sidin dan bini sidin di sebuah lembah yang gersang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di lembah ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, baik tumbuhan apalagi manusia. Di situ disuruh mandak anak lawan bini, anak halus masih. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ketika Nabi Ibrahim mengantarkan istri dan anak ke sebuah lembah yang tidak ada ditumbuhi sesuatu apapun, beliau berkata, Inni askantu min zurriyati. Ya Allah, aku tempatkan anak dan biniku
di sebuah lembah ghaira dzi zar'in, yang tidak ditumbuhi sesuatu apapun, inda baitikal muharram, di sisi baitikal muharram, rumah engkau yang dihormati. Tanda tawakalnya Nabi Ibrahim. Nah, Allah ulun anak lon bini ulun nah. Pian aja lagi nang menjagakan. Pian aja menjagakan. Kayak apa kahinya berdua nih. Cuma ketika seseorang itu sudah berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, hendak di mana kanya berdiam, maka tidak akan ada mudarat yang akan mengenainya. Ini kayak apa hendak disayangi Allah taala ya Allah. Kita ini kerancakan melanggar apa-apa yang sudah menjadi batasan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sering gundah gulana, hati kita sering gelisah. Kayak apa esok? Dapat juakah nih hujungan esok nih? Kayak pamun hujan terus nih, kayak apa pedagang, macam-macam di hati kita. Padahal ketika penyandaran diri kita full kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin biar nang hujan badai kita mendengarnya rezeki itu insyaallah Allah datangkan kepada kita. Nah, ini bentuk tawakal Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu ujian pertama. Kada cukup sampai di situ, ketika anak sudah mulai ganal Nabi Ismail ini tadi dijemput, lagi senang-senangnya lawan anak, disuruh menyembelih pulang. Nah, sanggupkah kita kayak itu? Suruh menyembelih anak. Jangankan kita ini menyembelih anak, membatasi HP aja di tangan anak tuh ya ada purun. Ada purun jama ambil inya sudah lawan HP. Artinya amun ditarik gitu HP-nya tuh model kada semangat hidup. Pandangan nih kosong. Lebih baik kita berpurunnya kalau lah daripada ngalih ketergantungan itu nah. Cuma kada semua anak juga nang kada baik kalau lah ada juga HP ini nang bawa positif. Nah, cuma kalaunya sampai melalaikan kepada membaca Al-Quran segala macam, nah baik kita kasih aja sudah. Falamma tallahu lil jabin, aya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna hadza lahuwal bala'ul mubin fafadainahu bidzibhin 'azim. Ketika Nabi Ismail sudah beranjak ke remaja, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih. Sebelum Nabi Ibrahim anak menyembelih, itu setan tuh berapa kali datang, iblis tuh memadahi Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, anak ikam ni nah, anak sebutingannya lagi ramiannya, jangan pang disambali. Kasihan anak nih, coba lihatimu anak halus masih jangan disambali. Jadi iblis ini bisa benar, seakan-akan inya menasehati, padahal inya menghalangi daripada melaksanakan perintah Allah. Kayak itu juga ketika Adam dan Hawa di dalam surga, dia berkata, inni lakuma nasihum mubin, inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam dan Hawa, aku ini menasihati buah nikam. Nah, iblis bepandir kayak itu. Aku ini menasihati buah nikam. Amun hendak kekal hidup, makan buah khuldi itu. Jangan berdiam aja di surga nih nah, supaya nyaman, supaya kekal. Padahal kan jakanya Nabi Adam kada memakan buah itu ya kekal juga di dalam surga. Cuma ngarannya iblis nih. Nah, kayak itu juga ketika Nabi Ibrahim anak menyembelih anak Sidin, anak menyembelih Ismail. Kada usah. Anak masih halus, reramiannya lagi, jangan disembelih. Nah, tetapi apa? Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Tuhannya. Parak sudah parang nih, sudah dia lil jabin itu di leher sudah.
tinggal menarik aja lagi. Kemudian ada seruan, ayat Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi engkau, telah membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya fafadainahu bidzibhin azim, kami ganti Ismail dengan sembelihan yang besar atau sembelihan yang pantas, yaitu kibas. Ujian kedua. Jadi yang ngarannya manusia itu pasti ada ujian. Siapapun inya, kayak apapun bentuknya, kayak apapun jabatannya, pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan ujian berupa kemewahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam membuatkan kerajaan Siti Balqis disuruh berpajam mata. Habis berpajam, babun cilak yang kerajaannya yang tadi di Yaman langsung sekejap mata berpindah ke Palestina. Wah, daripada salah satu kehebatan Nabi Sulaiman alaihi salam, berbuka mata langsung kerajaan yang ada di Yaman berpindah ke Palestina. Tetapi apa? Nabi Sulaiman kadang mengatakan, ini adalah kehebatanku, ini adalah hasil jerih payahku kada. Tetapi dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan anugerah daripada Tuhanku. Apapun yang kita dapat di dunia ini, maka harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua anugerah dari Allah, bukan kita yang mau usahainya, bukan kita yang mendapatkannya, tapi dengan ketentuan, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani aashkur am akfur, supaya Allah menguji aku apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur. Jadi dua aja ujian itu, amun kada bersyukur, kufur kita. Kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya, tapi kalau kufur akan ditarik bagai metan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga ditalik sekaligus langsung karena berisi apa-apa lagi. Nah, jadi ayat ini berisi tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam menanggapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Tuhannya, bikalimatin, dengan beberapa ujian. Fa'atammahunna, maka disempurnakan oleh Nabi Ibrahim akan ujian itu. Artinya dilewati dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah melewati segala ujian itu, maka Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama, wahai Ibrahim, maka kami jadikan engkau imam, ikutan bagi sekalian manusia. Maka pada saat itu bergelarlah Nabi Ibrahim dengan gelar Khalilullah. Karena apa? Karena ujian yang telah dilewati. Seseorang akan menjadi sarjana setelah dia melewati ujian skripsi dan semacamnya. Seseorang akan bergelar S2, magister, apabila dia telah melewati ujian tesisnya. Dan seseorang akan bergelar doktor atau profesor setelah ujian disertasinya.
Kayak itu juga seorang manusia, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah ketika telah melewati berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap kita jadi orang yang mulia amun kada melewati ujian dahulu. Artinya tidak akan kita dihormati di tengah masyarakat kalau kada melewati ujian dahulu. Ujiannya bermacam-macam. Entah diamanati orang apakah, entah dititipi orang apakah, berbagai macam daripada ujian-ujiannya. Mudah-mudahan kita kawan mensyukuri lah, baik itu nikmat ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kada hanya mensyukuri nikmat dari Allah, tetapi kawan mensyukuri ujian berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian dan nikmat itu intinya sama di sisi Allah. Yang membedakan ujian lawan nikmat itu hanya manusia. Kalau di sisi Allah sama sebenarnya. Kenapa orang kita itu membenci daripada musibah? Karena kita melihat dari pola pandang kita. Kenapa kita suka dengan nikmat? Karena dari pola apa? Dari pola pandang kita. Ketika kita mendapatkan musibah, apabila kita melihat dari sudut pandangnya Allah Subhanahu wa taala, maka kada ada sedikit pun kita menyalahkan kepada musibah dari Allah, kepada ujian dari Allah Subhanahu wa taala apabila melihat dari sisi pandang Allah. Tapi kalau dari sisi pandang manusia ini, amun kada sesuai kehendak, sakit hati kita. Atau sesuatu yang kita rasa merugikan kita sakit hati. Padahal apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung hikmah, mengandung hikmah di balik semua itu. Musibah kah? Anugerah kah? Kesenangan kah? Kesedihan, pasti ada hikmah di balik itu semua. Jadi hikmahnya itu yang kita lihat, bukan musibahnya, tapi hikmah di balik itu semua. Qala wa min dzurriyyati. Ketika Allah menentukan Nabi Ibrahim sebagai seorang ikutan, sebagai seorang imam, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, "Ya Allah, ketika Engkau memilih aku sebagai seorang imam, sebagai orang yang mulia, maka angkat juga, muliakan juga, jadikan juga imam akan zuriat ulun kena. Amun ulun ya Allah mulia, maka zuriat ulun yang akan datang jadikan juga mereka itu orang yang mulia, mereka itu imam." Lalu apa ujar Allah? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ujar Allah, janjiku tidak akan jatuh kepada orang-orang yang zalim. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik Mekah, ketika mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim, seandainya mereka taat kepada Allah dengan mengikuti Al-Quran sebagai pedomannya dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka insya Allah mereka pun menjadi orang yang mulia. Tapi karena mereka dengan gengsinya, dengan kerasnya hati, kada mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak mengakui Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW, maka akhirnya mereka dikatakan sebagai orang-orang yang zalim dan kada akan mendapat janji Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala.
ay la yusibu ahdi bil imamah wan nubuwah al kafirina. Janjiku itu jar Allah tentang dijadikannya imam dan kenabian itu tidak akan mendapatkan janjiku itu oleh orang-orang kafir, dan tidak akan juga mendapatkan janjiku itu oleh orang-orang yang maksiat, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu zalimu li nafsihi, telah menzalimi dengan diri mereka dan tidak akan mendapatkan ketenangan di sisi mereka, dan tidak akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ayat 124 ini menjelaskan tentang bagaimana kita menanggapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ingin menjadi orang, maka ketika kita sudah melewati ujian-ujian yang ada, maka janji Allah, inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan kalian, aku akan menjadikan engkau sebagai pimpinan di tengah-tengah manusia. Paling kada kita kau memimpin diri kita sorangan, kau memimpin keluarga. Yang lebih teganal sedikit, kau memimpin masyarakat. Yang teganal lagi, kau memimpin negara. Nah, jadi semua pemimpin-pemimpin itu melalui proses ujian, dan ketika mereka duduk pun itu adalah proses ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ulama tafsir, ada 10 perkara yang wajib pada syariatnya Nabi Ibrahim, tetapi sunnah pada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim ini wajib, nah, tapi zaman Nabi Muhammad ini sunnah. Khamsun fir ra'si, 5 di kepala, yang menyangkut kepala, dan 5 yang menyangkut badan. Adapun yang menyangkut sebahagian kepala, yang kepala yang 5 tadi itu ya, adalah al-mudmadatu. Kalau kita sebelum berwudu itu kan sunnah memasukkan banyu ke hidung. Nah, zaman Nabi Ibrahim itu wajib menhandak bersuci itu. Nah, zaman Nabi Muhammad sunnah aja. Biar kada pakai itu sebenarnya kada apa-apa. Nah, cuma kita kada dapat pahala sunnah. Bakumur-kumur. Zaman Nabi Ibrahim wajib, syariat Nabi Muhammad sunnah aja. Siwak, nah siwak lah. Zaman Nabi Muhammad sunnah aja, sunnah muakkadah. Zaman Nabi Ibrahim wajib, amun kada bersiwak kada sah ibadahnya. Dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwakin inda kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, ujar Rasulullah, maka niscaya aku wajibkan setiap hendak sholat itu bersiwak. Berarti hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat disunnatkan. Nah, jadi mun kawa kita bersiwak hendak sembahyang, paling kada pakai kain surban kah atau kain baju kah. Dan siwak ini bukan hanya ketika hendak sholat, ketika hendak baca Al-Quran, ketika hendak bersolawat, bersiwak kita. Nah, kalau di dalam kitab Bajuri, Fathul Qarib itu jelaskan banyak manfaat siwak ini. Pertama, menerangkan cahaya muka, ujar.
Yang kedua, menerangkan cahaya hati. Yang ketiga, mengincerakan otak. Karena ini sunnahnya Rasulullah. Menggawa besiwak itulah dapat pahala sunnah. Selanjutnya mencukur kumis. Zaman kita menandak kumis itu kada apa-apa aja kalau sunnah aja bang. Zaman Nabi Ibrahim wajib itu, jadi kumis wajib dicukur. Zaman Nabi Ibrahim. Zaman kita sunnah aja. Tapi anak kumis juga dirapii ya kalau lah. Jangan sampai menutup muntung. Anak makan dia dulu. Saking panjangnya sesingot kada tak urus lagi. Lalu wa farqur ra'si, artinya wa farqus sya'rihi ilal janibil aiman wa janibil aisar. Bahasa kita tuh balah tengah, rambut tuh balah tengah. Nabi Rasulullah itu kan balah tengah rambut sidin. Asalnya sidin bejambul, Rasulullah tuh bejambul. Lalu ketika melihat orang-orang Nasrani dan Yahudi itu rambut banu, pati sidin. Artinya rambut spai itu Rasulullah swajah itu banu apa bebalah tengah. Nah, itu sunnah zaman kita. Mempati Rasulullah kan. Zaman Nabi Ibrahim wajib itu. Berarti harus kaitor bebalah tengah zaman Nabi Ibrahim itu. Nah, ini menurut di dalam pendapat di sini. Wa ammal lati fil badan, dan yang di badan kita al khitan, basunat. Nah, jadi basunat ini apa itu sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim. Bahkan wajib kita lah basunat. Ada sunat lagi. Menurut Arab itu biasanya umur 3 hari anak sudah disunat. Umur 3 hari itu nah. Ada nang umur sehari yang sudah disunatnya. Amun kita biasanya umur saanu tuh lah nang anak babinian lah. Amun anak lelakian tuh ada nang kelas 3 SD, kelas 4. Lu suah melihat orang bersunat kelas 2 SMA. Layat tuh. Tuhuk mah merimpung. Untuk kipai mun mantri aja sorangan karakawa. Kelas 2 SMA kayak Pak. Nang 40 tahun suajo ulun melihat orang bersunat 40 tahun. Kada tahu juga sih ini apakah mualaf gitulah, kada tahu juga. Cuma suah melihat. Ya apa itulah. 40 tahun. Ada suah melihat juga kayak itu nah. Wah, ini nyaman kita bersunat. Balaser ya kalau orang bahari pakai sambilu. Sambilu apa paring tuh nah. Dia set gitu bah nyilo tuh Bang Wian membayangkan kan kita nyilo gigi. Ngeri bener apalagi sampai banu. Apalagi orang nang bahari itu bakapak lah. Tersalah sedikit tuh habis semuaan. Bakapak. Bebujur mengeker tuh. Mun tersalah keker sedikit harau habis. Wa halqul anah, dan mencukur bulu kemaluan. Nah, mun kawa setiap Jumat dicukur. Nah, jangan sampai sabat benar. Nah, karena itu menentukan dengan tingkat nafsu biasanya. Amunnya kada dicukur tuh nafsu tuh naik benar tuh. Ada kawa kadang melihat nang pinano, sirit terus. Nah, jadi kawa hari Jumat dicukur. Wanatful ibti, mencukur bulu ketek, bulu ketiak. Nah, zaman kita ini sunat aja, zaman Rasulullah, zaman Nabi Muhammad. Kalau zaman Nabi Nabi Ibrahim wajib gitu. Nah, jadi kada boleh ketiak itu ada bulunya. Wa taqlimul azfar, memotong kuku, wajib juga zaman Nabi Ibrahim. Zaman kita sunnah. Hari Senin lenang baik tuh, hari Jumat, hari Kamis, memotongnya dari mana? Dari sini kalau lah,
dari telunjuk kanan, tengah, jari manis, kelingking. Anyar kelingking kiri, jari manis, tengah, telunjuk, ibu jari, hanya terakhir menutup ibu jari kanan. Nah, itu sunnah gitu. Cuma banyak Bang sunnah apa cara memotong itu. Cuma nang nyaman diumpatin nang itu. Wal istinja bil ma, dan beristinja dengan air. Kalau kita amun kada ada banyu beristinja, maka boleh dengan sesuatu nang karas itulah. Sesuatu nang karas, nang kasar yang tidak dihormati. Ini mentang-mentang karas wadai untuk juga masalah istinja itu dihormati nang itu, nang kada dihormati maksudnya kada makanan, batu kah, kayu kah, asal karas dan kasat. Nah, itu beberapa syariat Nabi terdahulu yang sampai wayah ini masih dipakai pada syariat kita. Nah, jadi basunat itu memang sudah dari sana, istinja dengan air itu memang sudah dari, makanya kan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah penyempurna daripada nabi-nabi yang terdahulu. Apabila ada golongan atau suatu agama yang mengatakan kami keturunan Nabi Ibrahim, tapi kada mau umpati Nabi Muhammad, dusta ujar Allah Ta'ala. Kami keturunan Nabi Ibrahim, kami yang mendiami Masjidil Haram, kami yang langsung nasab kami ini bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim itu datuk kami. Tapi kada mau umpati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama aja bohong. Kada diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengkaji ayat ini walaupun seayat, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketika kita diuji dengan suatu nikmat, suatu anugerah, kita kawa mensyukuri itu semua dan kada melupakan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita diuji dengan suatu ujian atau musibah pun kita kawa bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala dan kada menyalahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada intinya ujian, nikmat dan musibah itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah bersyukur atau kadanya kita daripada semua itu. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.